Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu Dr. Haji Ahmad Alim LCMA. Di sini saya Yusra Gina Sadewa, mahasiswa UIK Bogor, Fakultas Agama Islam, Prodi IAT, ingin melaksanakan tugas akhir semester, yaitu PowerPoint studi naskah ulumul hadis. Langsung saja ke poin-poin pembahasan, yaitu yang pertama ada hadis dhaif sebab cacat integritas, lalu hadis dhaif cacat integritas dan lemah kognitif. Yang ketiga hadis mu'allal, muangkar dan maudhu. Selanjutnya hukum ringkas hadis dan meriwayatkan dengan maknanya. Kelima konsep sahabat, definisi dan tabaqat. Yang keenam hadis musnad. Yang ketujuh hadis musalsal dan contohnya. Yang kedelapan hadis musalsal bil awaliyah. Yang kesembilan ada gharib al hadis, dan yang terakhir ada adab perawi. Di sini kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu hadis dhaif sebab cacat integritas. Hadis dhaif yang disebabkan cacat integritas yaitu yang mana hadisnya fasik, kadzib, terindikator kadzib, bid'ah atau jalalah. Karena syarat untuk menerimanya hadis itu adalah sang rawi harus memiliki integritas, yaitu yang paling menonjol adalah sifat sifat adil. Syarat yaitu ada 5, yaitu muslim, lalu balik, berakal, lalu tidak fasik. Yang terakhir adalah menjaga muru'ah. Lawan dari kata fasik yaitu adil, dan adapun lawan dari adil yaitu kadzib, suka menyebarkan berita bohong, dan nanti itu disebut dengan hadis maudhu atau indikator dusta. Hadis dhaif disebabkan cacat integritas, mentalitas, dan dari sisi kognitif kualitas hafalannya. Ini ada hadis maudhu, munkar, matruk, dan syadz. Hadis dhaif cacat integritas dan lemah kognitif. Yang pertama cacat integritas. Cacat karena al-adalah atau sifat adil, disebabkan karena pendusta atau ada indikator pendusta. Lalu karena cacatnya ilmu, itu disebabkan cacat orang yang membawa ilmunya. Lalu dalam cacat integritas ada kalanya hadisnya itu maudhu atau hadisnya matruk. Lalu di sini lemah kognitif. Lemah kognitif ada cacat karena kognitifnya lemah, disebabkan hafalannya buruk, pelupa, dan menyelisih yang lebih thiqah atau lebih benar. Lalu adapun macam-macam hadis dhaif disebabkan kurangnya dobit, ada kalanya hadisnya itu munkar atau ada kalanya syadz. Selanjutnya hadis munkar, mu'allal, dan maudhu. Mu'allal adalah hadis yang sebab hadisnya itu dianggap masalah karena zahirnya kelihatannya sahih, namun setelah diteliti ada penyakitnya. Sebagian ulama menyebutkan hadis mu'allal itu adalah sababun domidun, sebab yang rumit, dan sebab khufiyun, yaitu yang samar. Sebabnya tidak mudah untuk dideteksi dan butuh penelitian yang akurat, dan memiliki hafalan yang luas, dan memiliki kekuatan yang memang teruji kompetensi, dan ia paham atas sanad dan matannya. Lalu ada maudhu. Maudhu adalah hadis yang bertentangan dengan nas-nas Al-Quran dan ijma', hadis mutawatir atau maupun dengan akal sehat. Hadisnya ditolak disebabkan dustanya perawi. Lalu ada hadis munkar. Hadis munkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif, yang meriwayatnya bertentangan atau berbeda dengan perawi yang lain yang lebih kuat, ataupun hadis yang dhaif. Dan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif dan dhaifnya disebabkan karena banyak salah, pelupa, dan fasik. Selanjutnya itu hukum meringkas hadis dan meriwayatkan dengan maknanya. Hukum meriwayatkan hadis hanya dengan makna, para ulama khilaf tentang masalah ini. Namun mayoritas ulama itu membolehkan meriwayatkan hadis secara makna selama tidak merusak kandungan inti dari makna tersebut. Dan mesti tahu dari kata-kata yang banyak persamaan, sinonim atau persamaan dalam mentakbirkan kalimat. Ibnu Hajar berkata boleh meriwayatkan dengan makna bagi orang yang menghadirkan lafaz. Itu hanya dibatasi dengan mufradat kalimat-kalimat yang mufrad.
bukan kalimat-kalimat yang tarkib bagi orang yang hafal hadis untuk kemaslahatan umum, kemaslahatan hukum. Adapun hujah bagi para ulama yang membolehkan riwayatnya dengan makna, ulama yang melarang tidak boleh meriwayatkannya dengan makna. Yang pertama itu alasan yang membolehkan meriwayatkan dengan makna, yaitu secara teks dan matanya harus sesuai dengan Nabi, karena ia mendengar dari Nabi dan menghafalnya sampai menyampaikannya kepada orang lain. Dan betapa banyak orang yang membawa riwayat, ketika riwayat itu dibacakan kepada orang lain, terkadang orang lain itu lebih paham daripada orang yang membawakan riwayat. Yang kedua, ada alasan yang tidak membolehkan meriwayatkan dengan makna, sebagaimana pada kalangan sahabat ketika menyampaikan lafaz yang berbeda namun maknanya sama, dan sebagai adabnya ditambahkan kalimat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai etika ketika terpaksa meriwayatkan hadis dengan makna. Selanjutnya di sini ada konsep sahabat, definisi dan tabaqat. Menurut pendapat Ibnu Hajar, beliau mendefinisikan bahwa sahabat itu adalah ia yang melihat Nabi atau bertemu langsung dengan Nabi dengan keadaan beriman. Kemudian masalah durasi waktu dan zaman di mana dia bertemu Nabi walaupun sebentar atau lama tidak menjadi syarat. Begitu juga dengan ikut perang atau tidak, ini tidak menjadi syarat. Orang yang melihat Nabi namun belum sempat duduk bersama Nabi, begitupun sebaliknya bersama Ummu Maktum karena buta. Cara untuk mengetahui atau mengenal sahabat yaitu dengan yang pertama ada ketika mengetahui itu sahabat atau bukan, itu dari khobar al-mutawatir. Contohnya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Yang kedua, khobar yang masyhur seperti Qosyah bin Misol dan Ibnu Sahabat. Yang tiga, ada khobar ahad. Dengan khobar ahad ada informasi dari seorang bahwa ini adalah sahabat seperti Hamamah bin Abi Hamamah ad-Dawush. Yang keempat, mengabarkan bahwa dirinya adalah sahabat. Yang kelima ada takziah, rekomendasi kabar dari seorang tabi'in bahwa si fulan adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini pun ada tingkatan-tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini menggambarkan keadaan seluruh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka memiliki kedudukan. Secara umum bahwa semua sahabat Nabi ada radhiyallahu ajma'in. Adapun klasifikasi tingkatan-tingkatan sahabat yaitu yang pertama ada orang-orang yang masuk Islam generasi awal di Makkah, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Yang kedua ada muhajirin ila Habasyah bersama Nabi. Yang ketiga ada ashabul aqobah al-aula. Yang keempat ada sahabat yang ikut perang Badar. Yang kelima orang-orang yang hijrah bersama Nabi. Yang keenam sahabat yang ikut berbaitur ridwan pada peristiwa Hubaidiyah. Lalu yang ketujuh ada orang yang masuk Islam pada Fathul Makkah. Kita lanjut ke hadis musnad. Di sini hadis musnad adalah hadis marfu, hadis yang disandarkan sampai kepada Nabi yang memarfukannya adalah sahabat dengan sanad yang bersambung. Hadis yang dimarfukan oleh sahabat yang langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sanad yang mustahil, ataupun susunan kitab-kitab hadis berdasarkan nama para sahabat riwayat hadis, dan jika tidak dimarfukan itu namanya hadis mauquf. Orang yang meriwayatkan hadis dan punya sanad itu disebut musnid. Kita masuk ke hadis musalsal dan contohnya. Pengertian hadis musalsal di sini yaitu dari secara bahasa. Secara bahasa musalsal bermakna berturut-turut. Ulama memberikan definisi bahwa hadis musalsal adalah hadis yang disampaikan para perawi secara berurutan dan sama dalam keadaan dan situasi tertentu, baik secara perbuatan maupun perkataan. Berdasarkan penjelasan terhadap definisi, jelas bahwa musalsal itu jenisnya ada 3, yaitu yang pertama ada musalsal dengan keadaan para perawi, lalu ada musalsal dengan sifat dengan para perawi, dan musalsal dengan sifat-sifat periwayatannya. Musalsal yang membicarakan mata rantai sanadnya yang memiliki ciri khas bersamaan, persis dengan sighah ucapan periwayatan hadis dengan redaksinya sama dengan gurunya. Contohnya di sini ada hadis Abu Hurairah yang berkata,
Abu Al-Qasim telah menjejarkan tanganku seraya bersabda, Allah telah menciptakan bumi pada hari Sabtu. Hadis ini musalsal dengan menjajarkan tangannya pada setiap perawi dari riwayatnya. Masih hadis musalsal dan contohnya. Di sini ada beberapa contoh hadis musalsal. Imam As-Suyuti membukukan musalsal ini dalam kitabnya Al-Musalsalat Al-Kubro. Beliau berhasil mengumpulkan ada 85 hadis musalsal dan beliau sederhanakan lagi. Mencari yang paling sahih dari musalsal kubro itu menjadi satu kitab lagi yang bernama Ziyadul Musalsalat yang kurang lebih ada 23 hadis musalsal dan ditambah 2 hadis athar dari sahabat sehingga jumlahnya 25. Di sini ada contoh musalsal dari ciri khas qauliyah. Imam As-Suyuti menjelaskan musalsal dengan membaca as-sof musalsal dengan mengucapkan inni uhibbuka fakul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika ala husni ibadati. Lalu ada contoh hadis musalsal dari ciri fi'liyah. Menyebutkan 4 hadis dalam kitab beliau musalsal dengan fi'il musabaqah musalsal dengan bil mustafa meletakkan tangan di kepala musalsal bil itika atau musalsal dengan sandaran. Masuk ke hadis musalsal bil awaliyah. Hadis musalsal bil awaliyah adalah hadis yang selalu disisipkan oleh para ahli hadis sebelum mulai mengajar atau belajar hadis. Hal itu ditradisikan hingga para murid-murid di bawahnya. Adapun hadis musalsal bil awaliyah yang terkenal adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Berikut terjemahannya, yaitu orang-orang yang suka mengasihi sesamanya akan dikasihi oleh Zat yang Maha Pengasih. Maka kasihilah penghuni bumi, maka kalian akan dikasihi para penghuni langit. Dapat dilihat di Abu Isa At-Tirmizi, Sunan At-Tirmizi dari Beirut, Darul Fikr tanpa catatan tahun. Juz 3 halaman 217. Hadis ini biasanya diucapkan oleh seorang ahli hadis yang belum mengajar para muridnya. Saya telah mendengar dari fulan dan itu adalah hadis yang pertama kali didengar darinya. Begitu seterusnya hingga sanad terakhir, baru kemudian menyebutkan hadis di atas. Lalu setelah hadis tersebut disebutkan, baru seorang guru mengajarkan hadis-hadis lain. Ini menunjukkan bahwa para ahli hadis memiliki komitmen untuk menjaga perdamaian di dunia. Hadis yang pertama kali diajarkan adalah hadis tentang kasih sayang, bukanlah hadis tentang akidah, fikih, dan lain sebagainya. Kita masuk ke Gharib al-Hadis. Gharib al-Hadis di sini ada definisi dan contohnya. Kita mulai dari definisi Gharib al-Hadis, yaitu jika makna samar dari teks hadis yang membutuhkan saroh, penjelasan kata yang gharib atau asing dan menjelaskan kata yang kelihatannya janggal. Apa yang ada pada matan hadis dari lafaz-lafaz yang rumit dari sisi makna yang membutuhkan penjelasan. Contoh Gharib al-Hadis di sini ada dari kitab Abu Ubaid. Nabi SAW bersabda, Al-ghiratu minal iman wal midau minan nifaq. Ghirah itu sebagian dari keimanan dan midha itu sebagian dari kemunafikan. Kalimat midha ini gharib. Gharib ini makna kalimat yang tidak langsung diketahui maknanya, namun butuh syarah. Dan disyarah oleh Abu Ubaid bahwa yang dimaksud al-midha itu adalah ad-dayus, yang artinya orang yang hilang rasa cemburunya terhadap keluarganya. Lalu kita masuk ke adab rawi. Di sini adab rawi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah meluruskan niat dan ikhlas, yaitu dengan membersihkan hati dan motif-motif keduniawian seperti mencari kedudukan dan popularitas. Yang kedua ada memberi perhatian yang amat besar terhadap penyebar luasan hadis dan menyampaikan sunnah Rasulullah SAW dalam rangka meraih pahalanya yang melimpah. Yang ketiga ada tidak berbicara hadis di depan orang yang lebih utama daripada dirinya, baik dari sisi usia maupun ilmunya. Lalu yang terakhir ada hendaknya seorang muhaddits membentuk majelis untuk mengkaji hadis jika memang memiliki kelayakan untuk mengajarkan hadis. Wallahu a'lam bishawab.
Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang hadis. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada salah, itu datangnya dari saya sendiri dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.